Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satria Darmawan, NIM 21073080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UAS yang saya buat, yaitu dengan soal nomor 1, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, dan tipe. Cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Komponen yang pertama pada rem cakram itu adalah disc brake atau piringan. Gambarnya seperti ini. Fungsi piringan yaitu sebagai media penekan oleh kampas untuk memunculkan efek braking atau efek pengereman. Disc brake terbuat dari baja. Koper ini harus bisa menahan panas yang dihasilkan dari gaya gesek yang terjadi saat proses pengereman. Karena saat kampas rem menjepit atau mengapit disc brake, maka akan menghasilkan panas yang sangat panas. Sehingga jika ini tidak tahan panas, maka akan menyebabkan meleleh atau mengakibatkan kebengkokan. Komponen pada rem cakram yang kedua yaitu adalah kampas rem. Kampas rem atau brake pad merupakan komponen yang fungsinya untuk menekan piringan rem saat pengereman diaplikasikan. Untuk mendapatkan hasil pengereman yang optimal, brake pad wajib memiliki gaya gesek yang besar dan bisa pula menahan panas. Brake caliper. Caliper tidak berbeda jauh fungsinya dengan master cylinder pada rem tromol. Kompor ini akan mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak berupa tekanan. Caliper akan mempunyai dua jenis, yaitu fixed caliper dan floating caliper. Fixed caliper mempunyai dua buah piston yang akan bergerak berlawanan ketika mendapatkan tekanan hidrolik. Gerakan itu akan menjepit kampas rem di antara piston. Floating caliper adalah kaliper yang melayang. Dikatakan melayang karena kaliper ini dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Hal itu dikarenakan kaliper ini mempunyai satu buah piston di salah satu sisi, sehingga piston yang bergerak secara otomatis, kaliper akan bergerak menyesuaikannya. Komponen yang keempat pada rem cakram itu adalah piston. Rem cakram terdapat piston pada sebuah tapi berbeda dengan piston pada mesin. Dinamakan piston karena dapat berbentuk seperti tabung piston. Fungsinya untuk menekan kapas rem secara merata. Piston pada rem cakram memiliki diameter lebih besar dari piston cakram sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dimensi kedua rem ini berbeda, namun keduanya masih memiliki fungsi yang sama. Dan komponen yang kelima itulah seal piston. Berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem pada kaliper. Yang keenam adalah needle blade. Berfungsi untuk membuang kandungan udara di dalam mesin, hidrolik ram. 7. Selang hidrolik. Berfungsi untuk mendistribusikan fluida ke setiap sistem rem. Tekanan dalam sistem rem beragam, sehingga selang ini juga harus menahan tekanan beragam itu. Booster rem berfungsi untuk membantu meringankan kinerja atau meringankan pedal rem saat diinjak oleh pengemudi, sehingga mengurangi daya pengereman. Caliper bracket adalah komponen yang ke-9. Tujuannya sebagai pemegang kaliper rem agar tidak bergerak pada mobil, kaliper akan dihubungkan ke steering knuckle. Yang ke-10 adalah reservoir untuk menampung minyak rem. Cara kerja rem cakram saat pedal rem diinjak. Ketika kita menginjak pedal rem, maka akan timbul tekanan hidrolis dari master cylinder. Tekanan hidrolis tersebut akan tersalurkan ke aktuator rem, dalam hal ini kaliper rem. Tekanan hidrolis pada kaliper rem tersebut akan dipakai untuk menggerakkan piston dalam kaliper. Gerakan piston yang berada di dalam kaliper ini akan mendorong dua kapas rem untuk bergerak menjepit rotor yang dalam proses berputar. Alhasil rotor akan berhenti berputar karena putaran terhambat dari kampas rem yang menjepit motor tersebut. Saat pedal rem dilepas,
Saat kita melepas pedal rem, maka tekanan hidrolis yang sebelumnya berada dalam sistem rem menjadi tidak nyata. Hal ini mengakibatkan kampas rem kehilangan daya dorong karena dorongan pada kampas rem ini dasarnya berasal dari kekuatan injakan kaki kita pada pedal rem. Hasilnya rotor menjadi terbebas dan kembali berputar. Rem cakram memiliki dua jenis atau dua macam, yaitu tipe single piston. Dikatakan tipe single piston karena hanya memiliki satu piston yang salah satu sisi kaliper, sehingga akan memperkecil ukuran kaliper, namun memperkecil juga penampak menekan kampas rem, dan daya pengereman juga kecil. Yang kedua adalah jenis tipe double piston. Dikatakan double piston karena memiliki dua kaliper, dua jenis atau memiliki dua jumlah piston pada kaliper. Tipe ini banyak digunakan pada mobil dengan diameter velg yang besar atau ring 17 ke atas. Karena lebih kampas dan besar sehingga perlu penekanan yang lebih luas dari piston satu piston rem. Soal nomor 2 itu tentang prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja. Soal nomor 2 yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Prinsip kerja booster rem itu pembesaran gaya pengereman langsung memanfaatkan kevakuman udara terjadi pada saluran intake manifold. Sedangkan untuk mobil diesel umumnya menggunakan pompa vakum diletakkan di belakang alternator atau menggunakan rangkaian roda gigi tersendiri. Cara kerja booster rem. Ketika pedal rem bebas, booster rem tipe vakum ketika pedal rem bebas akan terbuka dari sisi vakum port internal. Jadi tingkat vakum di ruang tekanan konstan yang ada di belakang piston akan terhubung dengan variabel yang ada pada di sisi depan. Jadi ruangan konstan dan variabel akan sama-sama terjadi tingkatan vakum yang baik karena kinerja dari kedua sisi diafragma. Ketika pedal rem diinjak, push rod yang ada pada sisi rem akan maju sehingga piston menutup vakum port internet. Inlet air valve menjadi terbuka sehingga ruang tekanan konstan variabel tidak berhubungan. Ketika mesin mati. Kalau mesin mati, vakum check valve akan menutup saluran sehingga proses vakum masih bisa terjadi dalam booster rem. Sistem VRD ini dibuat agar mesin mati mendadak. Agar saat mesin mendadak masih mendapatkan bantu booster rem untuk melakukan pengereman selama 2-3 kali. Jadi nanti tak bisa dalam kondisi aman. Komponen booster rem, operating rod sebagai penghubung pedal rem dan push rod, air cleaner elemen membersihkan udara agar tidak merusak komponen booster rem, kontrol valve mechanism sebagai kontrol tekanan udara yang masuk, push rod sebagai penolong injakan pedal piston master cylinder, diafragma sebagai pembatas variabel pressure chamber dan constant pressure chamber. Bodi sebagai pelindung komponen booster, diafragma spring untuk mengalihkan posisi push rod dan membran booster, selang vakum sebagai penghubung chamber dengan kevakuman. Constant pressure chamber untuk menghubungkan kevakuman dengan selang vakum, variable pressure chamber sebagai fleksibel yang berubah ketika terjadi perbedaan tekanan. Booster piston sebagai aktuator, reaction mechanism untuk menghubungkan operating rod dengan pusat. Setelah kita masuk selanjutnya itu rem servo udara. Prinsip kerja rem servo udara yaitu sistem terdiri dari regular, rem parkir, pedal rem, dan tangki penyimpanan udara. Itu rem parkir terdapat sebuah susunan cakram atau drum yang dirancang dapat ditahan pada posisi mengikat dengan tekanan pegas. Udara bertekanan pun harus disimpan guna dan mendorongkan pegas pada rem parkir ini. Agar rem regular yang digunakan pada saat mengemudi jalan efek aktif, pedal rem harus diinjak sehingga udara bertekanan 1000 sampai 100 sampai 210 PSI
atau 690 sampai 830 kPa atau 6,89,8,27 bar dapat menuju ke kamar rem dan menyebabkan rem terikat. Cara kerja rem servo. Saat mesin hidup, kompresor akan menyuplai udara ke air tank, sehingga tekanan udara air tank meningkat. Saat tekanan melebihi batas maksimal 840 kPa, secara otomatis air di tank akan membuang udara tersebut ke atmosfer. Saat tekanan udara di bawah 740 kPa, kompresor menyuplai kembali udara ke air tank. Begitulah seterusnya sehingga tekanan dalam air tank stabil, udara air tank mengalir ke selang-selang udara untuk menunjang berbagai sistem. Dalam sistem udara mengalir ke selang rem. Saat pedal rem diinjak, cara kerja saat piston rem diinjak akan mendorong pulungan sehingga membuka saluran menuju brake chamber dan menutup release valve. Pada brake chamber, tekanan angin diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake chamber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake liner dengan drum brake, akibatnya kendaraan berhenti. Saat pedal rem dilepas, pulungan terdorong ke atas, terus akibatnya brake valve tertutup dan release valve terbuka sehingga tekanan dari arten dihentikan. Tekanan brake chamber berbalik ke release valve untuk dibuang ke atmosfer. Komponen rem angin atau rem servo. Yang pertama adalah kompresor berfungsi untuk menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank. Udara bertekanan dan kompresor akan disimpan dari air tank. Udara ini bersifat sementara karena udara bertekanan ini disalurkan ke berbagai sistem pengereman yaitu horn dan lainnya. Brake chamber merupakan rangkaian berfungsi mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Brake yang selanjutnya ialah komponennya brake valve. Berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara bertekanan air dari air tank ke brake chamber. Komponen selanjutnya yaitu brake lining. Yaitu menggunakan sistem rem tromol sehingga tuas dari brake chamber diteruskan dengan mekanikal untuk menggerakkan kampas rem. Komponen selanjutnya yaitu air hose. Merupakan selang khusus untuk mengalirkan udara bertekanan. Selang ini terbuat dari karet sintesis dan logam, sehingga diharapkan tidak terjadi kebocoran saat distribusi udara. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan serta perbaikan pada bus rem. Analisa kerusakan pada bus rem itu adanya kebocoran selang vakum. Cara perawatannya itu mengganti selang vakum yang rusak. Kalau tidak diganti, akan menyebabkan keblongan atau tidak terjadi pengereman saat menggunakan rem angin atau rem servo. Yang analisa kerusakannya itu kerusakan pada bagian membran atau diafragma yang dalam booster rem termasuk seal yang ada, melakukan pergantian pada karet atau seal yang tidak dapat digunakan kembali. Pompa vakum kerusakan khusus pada mobil bermesin diesel. Biasanya pompa vakum ini letaknya menjadi salah satu dengan alternator. Cara perbaikannya yaitu membersihkan pompa dengan menggunakan bulon atau brake cleaner. Kerusakan yang selanjutnya yaitu kotoran yang menumpuk dan menyumbat pada selang cek valve vakum booster. Melakukan pembersihan menggunakan bulon. Kerusakan yang terjadi pada rem servo udara. Yaitu kompresor rem sudah rusak atau tidak berfungsi. Periksalah bongkarlah kompresor. Apabila masih bisa diperbaiki, maka perbaikilah. Apabila tidak, maka perlu diganti kompresornya. Soal keempat yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, suspensi beserta gambarnya. Komponen sistem suspensi. Yang pertama adalah Pegas Spring, berfungsi untuk menyerap kejutan yang diterima dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak sampai ke bodi. Shock absorber, berfungsi untuk meredam atau melawan oksilasi gerak naik turun yang disebabkan Pegas menyerap kejutan dari permukaan jalan. Yang ketiga ialah ball joint, berfungsi menerima beban vertikal maupun literal.
dan berfungsi juga sebagai putaran pada saat kendaraan berbelok. Stabilizer berfungsi untuk mengurangi traksi ban dan mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan berbelok. Strut bar berfungsi menahan power arm, lower arm agar tidak bergerak maju mundur saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata, bergelombang atau dorong akibat terjadi pengereman. Yang keenam adalah lateral control rod berfungsi menahan axle pada posisinya terhadap beban arah samping. Yang ketujuh ialah bumper. Bumper dipasangkan sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lainnya. Pada waktu pegas mengembang di atas batas maksimal sehingga tidak terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Nomor 8 yaitu lower arm berfungsi menopang bodi dan roda kendaraan. Jenis-jenis suspensi rigid atau disebut dengan suspensi axle beam adalah salah satu jenis peredam goncangan pada kendaraan. Tipikal dua roda terhubung dalam satu literal rod poros axle yang solid. Ini akan membuat kedua roda tidak saling bebas, dependen. Maksud dari tidak bebas di sini saat roda kiri menerima beban, maka roda kanan akan terpengaruh. Kelebihannya itu sesimpel, kuat dibandingkan dari tipe independen, namun kekurangannya kurang nyaman dan berat. Yang kedua ialah suspensi independen. Suspensi independen adalah jenis peredam gadget pada kendaraan yang memungkinkan dua roda yang terletak dalam satu axle dapat saling bergerak tanpa mempengaruhi satu sama lain. Ini berbeda dengan suspensi rigid di mana efek silang. Saat roda kanan terangkat maka melewati halangan, maka roda kiri cenderung mendorong ke bawah. Perbedaan ini dengan suspensi independen dengan rigid ialah konstruksi rigid lebih simpel dan independen lebih rumit. Gerakan poros roda rigid terpengaruh, sedangkan independen tidak saling terbebas. Axle shaft rigid menggunakan solid axle atau rigid axle shaft. Independen menggunakan axle yang dilengkapi dengan dua flexible joint. Suspensi udara. Suspensi udara berfungsi menyerang kendaraan agar tidak langsung ke bodi saat mobil dilengkapi dengan suspensi demi menunjang kenyamanan. Hal ini terjadi karena tiap jalan pasti memiliki permukaan yang tidak rata. Sesuai namanya, sistem ini bekerja dengan memasukkan udara sebagai getaran. Air suspensi atau suspensi udara digunakan sebagai pengganti fungsi pegas. Saat ini air suspensi banyak diaplikasikan pada mobil, bus, dan trailer. Dan suspensi ini dapat diatur sesuai dengan bebas kendaraan. Yang kelima, jelaskan analisa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Suspensi bocor, jangan sering menginjak lubang dengan kecepatan tinggi. Perbaikannya mengganti seal atau karet atau yang sudah parah, maka perlu diganti. Suspensi mati. Perawatannya itu jangan sering menginjak, harus diganti. Perbaikannya itu harus diganti baru. Seal atau karet yang rusak. Perawatannya itu jaga beban kendaraan jangan terlalu berat, dan perbaikannya itu ganti seal dengan yang baru. Tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil, penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambarnya. Ini adalah gambar suspensi penggerak roda depan. Cara kerja suspensi roda depan saat kompresi. Katup akan terbuka, minyak akan mengalir dengan mudah sehingga tidak akan terjadi peredaman pada saat mobil Anda melintas permukaan yang jalan tidak rata. Saat ekspansi, katup akan tertutup sehingga minyak akan mengalir melalui orifice lubang kecil sehingga terjadi peredaman. Shock absorber kerja tunggal, single, action single, maka cara kerjanya akan menimbulkan efek meredam pada saat hanya terjadi ekspansi. Sebaiknya saat kompresi tidak terjadi peredaman. Shock absorber ganda, kerja ganda. Cara kerjanya adalah saat ekspansi dari kompresi maka akan selalu terjadi peredaman pada sistem suspensi pada kendaraan Anda. Cara perawatan sistem suspensi. Periksalah secara teratur kondisi bantalan karet, gantungan, pegas, daun, dan mobil Anda. Kemudian periksa tingkat pegas-pegas, mur, klem U, dan karet pembatas gerak. Jika memang Anda menemukan ada masalah suspensi roda tersebut, lepaslah komponen tersebut, kemudian bersihkan. Setelah Anda membersihkan dan menemukan ada masalah lalu tersebut, segera pasang dan setting kembali sesuai dengan posisi semula. Apabila terjadi
Apabila ternyata Anda menemukan kerusakan, sebaiknya segeralah Anda bawa ke bengkel resmi agar diadakan perbaikan. Suspensi roda belakang. Suspensi ini merupakan salah satu yang penting dalam kendaraan. Suspensi ini dirancang untuk menyerap kejutan di mana berasal dari berjalan sehingga membuat kendaraan semakin nyaman bahkan dalam melewati medan apapun. Selain itu, ada beberapa fungsi utama yang dimiliki sistem suspensi ini, antara lain menyerap kejutan getaran berasal dari sentuhan dengan permukaan jalan, menyediakan gaya pengereman dan gerak menuju bodi. Hal ini dilakukan melalui gesekan-gesekan antara roda dengan permukaan jalan, menopang bodi mobil axle dan memelihara posisi bodi dari bodi dan roda mobil. Komponen suspensi mobil ialah pegas. Fungsi ini adalah menyerap kejutan maupun getaran yang berasal dari gesekan antara roda-roda mobil dan permukaan jalan yang kemudian diteruskan menuju mobil. Shock absorber digunakan untuk dapat meredam oksilasi yang mana disebabkan kerja pegas yang menyerap kejutan dan getaran berasal dari gesekan dan dengan permukaan jalan. Yang ketiga adalah lateral control load. Berfungsi untuk menahan aksel untuk tetap pada posisinya saat beban dari samping. Yang keempat adalah ball joint. Fungsi ball joint yaitu sebagai sumbu putaran yang dimana kerja saat kendaraan sedang berbelok. Ball joint terbagi menjadi jenis, yaitu upper ball joint dan lower ball joint. Dalam komponen ini terdapat minyak yang berfungsi dapat melumasi bagian-bagian dalam yang saling bergesekan satu sama lainnya. Yang kelima ialah stabilizer bar. Fungsi menjaga keseimbangan bodi saat berbelok. Ketika mobil berbelok, maka akan terjadi gaya sentrifugal yang diakibatkan dari gaya benda berputar yang keluar dari lintasan. Baiklah, soal nomor 7 yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Yang pertama adalah komponen pertama ialah inner tire. Lapisan dalam ban terbuat dari karet tipis yang memiliki pori cukup kecil sehingga tak mampu ditembus oleh molekul udara. Fungsi lapisan ban ini adalah menjaga angin agar tidak keluar. Yang kedua adalah belt package. Serangkaian sabuk ban ini adalah komponen inti bentuk lingkaran ban. Bagian ini terdapat susunan komponen, antara lain cup lies, crown lies, edge lies, steel belt, radial piles, radial cords. Yang ketiga adalah trip. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah bagian tread area pada ban. Tread area merupakan area di mana permukaan ban akan bersentuhan langsung dengan jalan. Komponen yang keempat yaitu sidewall, adalah lapisan karet tebal di samping ban berfungsi antara lain menutup area belt kage, melindungi area samping ban dari korosi, dan sebagai tempat menuliskan logo sertifikasi ban. Yang kelima ialah bit. Bit adalah komponen yang bertugas sebagai frame yang bersentuhan dengan velg. Dengan kata lain, bit ini seperti tangan yang membuat ban tetap menempel pada velg. Ini adalah komponen-komponen pada bit. Bit chipper, bit flipper, bit, dan bit shavers. Cara membaca kode ban dan ukuran ban atau ukuran ban. 3 angka depan sebagai kode ketebalan. Contoh,
cara baca ukuran ban mobil, kita akan menggunakan kode 20565 atau ya, garis miring 65R 1595H. Pada bagian alat tersebut terdapat angka 25, yakni 205 mm. Kedua angka garis miring rasio ban. Kode rasio ban artinya persentase tinggi ban terhadap ketebalannya. Huruf di tengah sebagai konstruksi ban. Kode R merupakan kepanjangan dari kata radial, berarti ring. Dua angka setelah huruf kode diameter lebar 5 meter. Adalah kode penunjukan lebar diameter velg ban dalam satuan inci. Cara membaca ban ini mudah saja. Jika ingin tahu diameter velg ban, Anda perlu cek dua angka setelah huruf yang ada di tengah. Dua angka terakhir pada kode batas tumpuan. Kode 95 sebagai bebas batas tumpuan itu berarti kendaraan tersebut menahan beban tumpuan total 690 kg. Sebagai beberapa contoh kode batas tumpuan dan total bobot yang dapat ditopang ialah kode 70 berarti maksimal 335 dan ini seterusnya. 75 berarti 387 kg. 80 berarti beban maksimalnya 450 kg. Kode 90 berarti beban maksimalnya 600 kg. Kode 100 berarti beban maksimalnya 800 kg. Contoh huruf terakhir adalah kode speed rating. Sebuah ban dengan kode H artinya memiliki batas kecepatan maksimum yaitu 210 km per jam. Selain H ada juga batas maksimum seperti J, Q, S, T, U, P sampai Z sampai Y. Jelaskan analisa kerusakan gangguan berserta perbaikan pada roda. Bagian ban dalam cepat habis, perawatannya lakukan penyetelan pada tuin agar ban dalam tidak cepat habis. Cara perbaikan lakukan penyetelan tuin atau ganti ban dengan yang baru. Bagian analisa kerusakan selanjutnya, bagian ban luar cepat habis, lakukan penyetelan pada two out agar ban luar tidak cepat habis. Cara perbaikan lakukan penyetelan two out agar atau ganti ban dengan yang baru. Ban saling analisa kerusakan selanjutnya itu ban baling dan kecepatan tidak saat kecepatan tinggi. Jangan terlalu kencang dalam mengendari kendaraan atau membawa mobil beban terlalu berlebihan. Lakukan cara perbaikannya yaitu lakukan balancing. Baiklah, itu saja penyampaian dari jawaban UAS saya. Apabila ada kata atau penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.